Assalamualaikum Sobat Goes, salam jumpa dengan kita ya, Eko Bikes ya, Trijaya Pondok Labu guys. Woi, gimana nih, puasa udah hampir seminggu guys. Ini hari kita kedatangan road bike track guys ya. Tak mandiin saya guys. Trijaya tuh bisa mandiin sepeda guys. Jangankan mandiin sepeda, mandiin orang juga bisa. Emang udah mandiin orang lagi. Aduh, nih alhamdulillah nih, aduh ini bukan berarti ingat soalnya aduh itu ada ungkapan dari ya. Alhamdulillah bahagia ya. Udah seminggu puasa nih ya, semoga sampean juga nikmatin puasa ini supaya nggak bolong ya. Puasa harus full sebulan, taraweh juga demikian, hal yang baik-baik juga harus demikian guys ya nih. Ini gimana kalau servis sepeda baik nggak? Ya baik banget lah. Baik banget ya, sepeda itu kan mengantarkan kesehatan. Lebih baik lagi kalau kalian bayar ya. Udah ujungnya semuanya kan duit ya kan. Namanya pekerjaan kan bukan sosial guys ya. Ini ngomong-ngomong UUD di ujung-ujungnya duit deh untuk semua hal ini guys. Apalagi zaman sekarang, era keterbukaan kelihatan semua. Jadi 10 tahun kemarin itu banyak pembiaran guys, luar biasa, biasa, masya Allah, biasa di luar ya. Ini sudah kita mandiin, rantainya juga kita cuci guys. Ini agendanya diapain guys? Karena sepeda sudah lama, otomatis kan grease-nya hilang, kering ya, jadi upil ngering. Jadi udah nggak cair lagi, kita ganti overtake guys. Untuk servis kayak gini berapa mas? Bisa mas. Jadi untuk overtake nya itu harganya 90.000, ada full servisnya 150, jadi 240. Mahal ya mas. Mahal itu karena yo maaf, sebetulnya murah karena mental kita itu dididik supaya kelihatan miskin gitu. Kalau kita mentalnya miskin, orang kaya senang banget. Senang banget. Jadi sebetulnya murah itu guys ya. Jadi pekerjaan itu kan hampir masuk 3 jam nih. Kita video ini durasi panjang ya buat kita curhat. Curhat bareng-bareng. Kadang-kadang ya subscribe-ku itu apa, Mas Eko kok nggak ngobrol, katanya dia kangen buat temen tidur, katanya ngobrolnya aneh-aneh katanya. Ya gak apa-apa. Ini sebetulnya kan ini untuk isu sekarang ya, bukannya kita bicara politik atau apa kan. Kadang-kadang mas nggak usah ngomong aneh-aneh gitu, sepeda aja. Sepeda kadang-kadang udah berkarir berapa namanya, udah sering banget ngobrol sepeda nih, ngobrolin inilah Pertalite jadi Pertamax. Saya itu kan pengguna sepeda motor ya, motornya juga motor tua nih, buat curhat kesampaian ini. Kemudian ketika di pom bensin, waktunya kayaknya udah nggak memungkinkan untuk antri, jadi nggak sempet untuk antri kan. Kadang-kadang makan waktu 10 menit, 5 menit, 15 menit, sedangkan kita buru-buru mau ada keperluan gitu kan, mungkin mau ke BAB kali. Nggak bisa ditunda, itu panggilan alam. Kemudian ya pede kan masuk ke Pertamax yang tidak antri ya, itu kan udah tahunan lah biasa kayak gitu. Tiba-tiba si Pertamaxnya juga Pertalite juga asem tenan. Mendingan naik sepeda guys kalau kayak gitu, rasanya dongkol ya. Terus ada berita lagi yang dikorupsi itu hampir 190 berapa triliun per tahun. Kalau kali 5, 1000 triliun lebih, masya Allah. Belum yang kemarin ya. Ini bener-bener sebetulnya Indonesia itu kaya raya ya. Indonesia Raya itu kaya raya bukan main. Dikorupsi ribuan triliun juga masih berdiri itu Indonesia. Alhamdulillah ya. Baru melek nih, Indonesia kayaknya bukan main. Wah, berarti kalau kita ambil kesimpulan boleh dong ya, namanya berpikiran, bukan berarti itu kriminal dong ya. Terserah tanggapan sama teman, mau komen nggak apa-apa. Saya mengutip dari ucapannya Pak Mahfud MD ya, saya ada pegangannya, cuman cek aja di kodenya Pak Mahfud. Kalau Indonesia ini dikelola dengan benar, hasil buminya ya, lautan, ikan-ikannya ya, pasir, termasuk pasir kan dijual kemarin. Itu baru dari laut ya, belum dari dalam tanah bumi, ada mineralnya, ada air, ada segala macam, ada batu bara, ada kapur, ada yang apa, bahan buat itu litium yang buat baterai mobil listrik itu ya kan. Itu kalau dikelola dengan baik dari zaman dulu kita baru merdeka sampai sekarang,
Kalau yang ngelola baik itu pemerintahnya, oh, orang Indonesia itu suke-suke guys, digaji sama pemerintahnya satu orangnya itu 20 juta. Itu besar-besarin. Dapat itu nggak dong tuh kayak gitu. Masa sih Pak Mahfud aja bohong kali. Ternyata terbongkar ya, ternyata begitu keadaannya. Masya Allah, berarti emang Indonesia kaya raya guys. Ini kalau Pak Om Bowo ini berani. Ini kan lagi ngusut ini mafia migas tuh. Yang dulu Petra, sekarang jadi apa itu Pertamina ini. Kalau Pak Bowo ini nggak omong-omong doang, wah anak cucu kita nanti main sepedanya bukan karbon lagi guys ya, bisa impor. Jangankan dari merek trek, merek lain semua. Jadi nanti orang-orang seperti saya pribadi nih, ya mungkin generasinya Mas Eko di bawahnya yang pegang sepedanya nggak elek-elek guys. Efeknya kan gitu, sepeda keren-keren, servis nggak ada servis, langsung ganti lah nanti begitu. Jadi boleh diambil kesimpulan kalau emang dulu pemerintahnya kita bagus, jadi kita kerja itu ada UMR, nggak pakai UMR. Apa itu UMR ya kan? Jam kerja nggak nyampe 12 jam ya. Jam kerja itu ya sehatnya jam 7 ya sampai jam 2, udah kayak PNS ya. Kadang-kadang absen doang. Tuh nih yang PNS pada absen doang, hati-hati zaman sekarang nih, era keterbukaan, apalagi yang main catur ya. Yang pokoknya yang digaji oleh rakyat ya, mau Pak Polisi, mau Pak Guru, digaji oleh rakyat kok gitu kan, dipakai pajak. Pak Polisi pokoknya apa aja dah, Pak Disu, Pak KB. Kalau pas jam kerja harus kerja nih, soalnya zaman konten ini, nanti kita tangkap kamera digoreng, aduh capek dah ya, bahaya zaman sekarang Pak. Jadi mata ada di mana-mana. Jadi kalau pekerja biasa kan pakai CCTV tuh supaya apa, kerjanya bagus, bisa mantau. Kalau sekarang yang digaji oleh pajak, CCTV-nya banyak banget. CCTV-nya itu rakyat, CCTV-nya rakyat. Apalagi ini mau Lebaran ini, nanti mendekati Lebaran, nanti banyak di jalanan ya, apalagi yang berseragam itu ya. Ini warga harus hati-hati nih. Jadi yang motor-motornya nggak ada surat-suratnya ya. Kan saya mengajari ini ya, kadang-kadang motor-motor tua gitu kan. Kalau motor-motor muda ya mungkin masih ini lah ya. Itu kayak gitu guys gambarannya tuh, Masya Allah kan. Kembali ke topik tadi ya, jadi Indonesia itu super kaya, jadi dikorupsi oleh para penjahat yang pakai dasi tuh, yang di sono tuh ya. Itu dari zaman baru merdeka sampai zaman sekarang nggak habis-habis ya. Indonesia tetap bisa pilih banyak aja tuh. Itu apa itu duit berapa 1.000 triliun itu apa buat perutnya mereka itu kenyang sendiri? Enggak, itu dibagi-bagi berapa orang itu. Ragusnya bukan, masih muda-muda itu guys ya, baru umur 40-an itu tersangkanya tuh. Masya Allah, udah segitu. Yang ngajarin siapa itu? Bapaknya itu mesti. Bapaknya yang ngajarin. Jadi kalau dia udah menggurita, jadi kalau Pak Bowo ini harus benar-benar tumpas habis sesuai dengan janji-janji waktu kampanye kan, saya akan mengejar para koruptor ya. Emang kok Mas, apa hubungannya sepeda dengan politik? Ngefek banget, karena hasil politik itu lahirnya undang-undang mengatur segalanya, tatanan kehidupan, harga termasuk ya, sepeda juga kena itu. Jadi andai kata dikelola dengan baik, terus masyarakat itu bisa tumbuh dengan baik, kemudian pensiun lagi, maksudnya itu nggak usah kerja itu dapat jatah, jadi nggak usah pakai pajak. Indonesia tuh hidupnya tuh nggak ada pajak 12%, 11% segala macam, pakai yakat aja cukup itu. Dari batu baranya belum, dari timahnya belum, terus dari apa nggak ngerti, batu-batu apa yang dipecah-pecah, dari belum yang lain-lain hasil dari lautnya, dari dalam tanah, terus dari angin ya, dari matahari, cukup itu kan. Indonesia itu kan ibarat kan bumi itu kan bulat ya,
Nah kayak roda tuh dikasih garis itu. Bumi itu kan bulat, kan Indonesia itu kan di garis khatulistiwa sama nyari bola dah. Buat apa? Buat gambaran. Bola kalau diputer gitu kan, otomatis hal-hal yang bagus itu kan karena putaran itu dia menengah ke tempat tengah karena ada perputaran. Jadi kayak Indonesia itu kan garis khatulistiwa. Itu rahmatnya Allah ya, Indonesia tuh sugihnya bukan main. Dalamnya ada apa aja itu. Ini waktunya sekarang nih namanya Indonesia emas. Kita sebagai rakyat jelata supaya pada ngerti semua ya. Jangan mau ditipu oleh para penjahat-penjahat yang berdasi itu yang disuruh tikus-tikus kantor. Banyak itu kan zaman kita masih kecil tuh Bang Iwan Fals tuh ngobrol nyanyi kan tikus tak pernah lelah. Bang Iwan sampai sekarang sampai rambutnya putih aja masih tetap bersuara. Bang Haji Roma Irama juga demikian ya. Dan ada nyanyiannya itu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dia mengungkapkan kalau zaman sekarang yang bayar-bayar tuh, yang sukatan itu. Jadi selalu ada. Jadi di mana ada kejahatan, di situ ada lawannya kebaikan. Selalu begitu, tarung terus. Tapi yang menang siapa? Yang menang tetap kebaikan. Aku pasti gitu. Indonesia kan merdekanya belum 100 tahun ini, jadi masih banyak ini konflik. Tapi alhamdulillah, jadi para pendiri bangsa bikin undang-undang kalau Indonesia itu nggak boleh punya senjata api, itu berkah ya itu. Jadi walaupun dia berdarah-darah, demo dan lain sebagainya, nggak pakai dor-doran. Itu guys ya, luar biasa nih. Ini satu sepeda trek sudah selesai ya, alhamdulillah. Sambil ngobrol ini tiba-tiba udah 11 menit ya, nikmatin lah ya obrolan ini rakyat jelata ini guys ya, sambil jalan. Mas, apa itu benar apa Indonesia itu sugih banget ya? Nanti kata dikelola dengan benar, nggak usah utang. Jadi gini gambarannya, boleh dong punya ngasih punya gambaran. Jadi misalnya kan gini, negara Indonesia, sama nanti komennya sini nggak apa-apa. Kita juga nggak ngomong jahat kok. Jadi Indonesia kan kaya raya nih, dikelola dengan baik hasil buminya. Hasil buminya ini dijual keluar. Mungkin udah dijual kan jadi uang, jadi mata uang. Di luar negeri beli aja pabrik kan, misalnya gitu, pabrik apa kayak pabrik motor atau yang digunakan oleh masyarakat umum lah. Jadi bangun pabrik di semua provinsi, Masya Allah, di semua kabupaten ya, di semua kecamatan ya. Pabrik apa aja yang dipakai oleh manusia kan, mungkin sendal jepit, mungkin sabun, mungkin ya semua hal yang penting lah, sampai laptop, sampai ini segala. Jadi hasil dari hasil bumi itu jadi pabrik, jadi barang. Terus yang beli masyarakat Indonesia sendiri, made in Indonesia semuanya gitu. Indonesia itu kayak gitu, kadang-kadang dicekokin merek luar ya, padahal Indonesia itu orangnya pinter-pinter. Kadang-kadang mentalnya gini Indonesia kadang-kadang guys, seolah-olah itu kalau pakai barang luar tuh keren. Kagak, sama aja ya. Nih frame lokal guys, Kediri guys nih, pakainya rosok sobeknya nih rakitan nih, pelanggan kita nih. Alhamdulillah nih tetangga bengkel. Nanti tak kirimin videonya ini guys ya. Komponennya pakai Durex lama, yang komponennya lama kayak jadi sepeda lama, sepeda AM gitu. Komponennya dilepas, kemudian di frame baru dirakit guys. Nah, apa tadi saya ngobrol? Oh iya, setelah hasil bumi Indonesia itu dijual, dulu kan pernah swasembada pangan di zaman Pak Harto. Jadi dijual keluar, dan dari luar itu beli pabrik kan, ya beli pabrik itu bisa produksi barang yang dimanfaatin oleh masyarakat umum, dan lebihnya dijual keluar jadi baik lagi ke rakyat lagi, muter gitu semua hal. Jadi negara produsen guys ya. Masa kok hebat banget ngomong negara pun. Kalau sekarang enggak, kita dicekokin negara konsumen mulu. No, contohnya kemarin pabrik baju aja udah 66 tahun loh, 66 tahun. Iya, dari 1966 dia, lebih tua dia sama saya itu. Sritek apa itu sampai bangkrut, karyawannya udah ribuan, puluhan ribu bahkan. Sebelumnya dan sebelumnya. Itu kenapa mereka kok bisa bangkrut? Itu
nggak bisa ngikutin pasar, kalah dengan ini, kalah dengan ini. Ya nggak juga, kalau pemerintahnya kita itu melindungi dan itu kan hajatnya orang banyak itu terproduksi baju. Ya kualitasnya disesuaikan, jadi apa dirawat gitu. Jadi dari swasta yang punya pabrik mikirin barang-barangnya, mikirin pabriknya itu dibantu juga oleh pemerintah yang punya kebijakan gitu. Jadi sehingga terlindungi, sehingga nggak ada PHK gitu. Angel di Indonesia lagi produksi baju, kemudian jalur impornya apa barang dari luar negerinya masuk nggak dibatasin, akhirnya perang dagang di Indonesia baju. Ya produk lokal yang kalah, harganya lebih mahal, sedangkan produk sono lebih murah, karena ya namanya kayak itu perang dagang, ya kalah yang lokal aja. Itu baru produk baju, belum produk-produk yang lainnya. Apalagi kalau Indonesia itu keadaannya kayak gini ya kan, penjabatnya pada perang sendiri, rebutan sendiri. Jadi orang-orang yang punya duit dari luar mau bikin pabrik Indonesia nggak berani, males. Ya karena katanya demokrasinya nggak bagus, mantan aja juara yang kemarin. Malah dia ngomong apa kan ya. Bahkan dia sapa partai lagi mas. Yo maaf, jadi kalau orang-orang yang belum informasinya seolah pemerintahan yang kemarin itu banget dalam sisi hal dan kurang banget dari hal yang lain. Jadi bisa dikoreksi, boleh dong koreksi. Bohong kan ada juga di sekarang. Jika itu salah, ya sebagai biasa kita berpikir ada kawan-kawan mas nggak usah ngomong yang ada yang ngurusin katanya. Betul, ya betul. Tapi sebagai masyarakat cerdas, kita cerdas dipelfoto terus. Kita nggak mau dipelfoto ke mana, ke RT gang ya, nggak usah pakai apa. Puskesmas ngurus mudah, mau kerja juga mudah, tapi mau ke polisi bikin SKCK juga bisa, mau ngurus segala macam dan lain sebagainya. Sampean harus belajar harus ngerti tatanan, sehingga sampean nggak diulang lagi, nggak bolak-balik, nggak coba kalau tadi nggak ngerti, sampean maaf ngurus akte anak keluarga muda, ngurus akte kelahiran, ya baru lahir 1-2 itu kelurahan bolak-balik jadi alasannya ini dan itu, padahal parknya belum waktu yang lain kosong. Itu ngurus apa itu cepat ya pastinya. Cuma masyarakat kita karena belum, ini waktunya dong bersuara. Jadi kalau kitanya masyarakat cerdas yang pemangkutan atau ya percaya dulu gitu, mereka itu kalau yang udah pintar udah nggak dibodohin lagi nanti. Kalau mereka bodohin terus, ayo ntar pemilihan aku nggak percaya, kalau nggak percaya orang banyak golput wis bodoh aku rasa. Nanti kalau perintahnya itu sudah percaya dengan rakyat, bahaya. Jadi sekarang harus cerdas pemerintah. Enggak ada aku NKRI banget ya. Aku Pancasila banget ya. Itu pusing, sampean harus asli. Ya, saya NKRI. Ya sampean kalau ada pejabat yang ngomong saya NKRI asli. Ya, saya asli. Ya, saya asli. Seleksi ini balik ada udang batu. Jadi siapapun yang mengendirinya itu nomor nggak enak kan jadinya apa tuh namanya sialais atau apa itu harga mati digemborin gitu, belakang itu ada aduknya. Harus sekarang ya ngerti ya di kemampuan kita ke masyarakat harus selalu lebih maju, 2 langkah maju, ibarat kayak main catur. Ini orang baik saya terus ini saya akan ngasih sembako terus ini apa ini pasti ada mau orang baik nolong tuh jarang, semuanya udah ada mau. Coba karena saya dari dulu ya dari zaman sudah Pak Karno kantor dulu juga ada apalagi zaman apa Pak Harto ada juga. Jangan Pak Harto itu lama soalnya sampai 30 tahun. Saya waktu itu masih belum lah. Lahirnya tahun 77. Padahal saya baru sekolah. Di Kuning semua itu, kampung saya itu sejarah panjang itu. Ada tadi kalau Pak Harto itu kan disebut bapak pembangun. Ya karena hasil juga bikin gang dan lain kan jadinya menggurita. Kemudian masuk era ternyata juga Ibu Mega, Gus Dur, Pak Habibie,
Pak SBY sudah bangun, udah bagusin operasi, udah bagus, sudah tenang, udah rapi. Agak mundur lagi kemarin ya, banget ya, hebat banget itu. Jadi Pak ya seorang dari Bung itu kan Indonesia banget ya, ada kemudian merakyat poles gitu. Kenapa lagi kayaknya baju putih pakainya tuket, mampir ke pasar gitu kan. Wah banget ini Indonesia banget, semua terhis semua itu, masya Allah ya kan. Ya kan kayak gitu, sadar belakangan ternyata. Sekarang putra maaf nggak ingin apa tang banjir dicuek emak, lihat aja di saya bukan bilang cuma kenyataan. Apa ini imbas apa ini, imbas keadaan. Jadi mas sudah pinter semua, sama emak udah ngerti politik ya. Tuh bayangin ini lebih keren ini di Jawa Barat ya. Saya kan depo nih, saya berbanget nih. Nah ini itu ya di ya keren banget itu. Di puncak banjir ya, ada taman apa nggak usah saya sebutkan namanya, dikasih izin cuma berapa hektar, nyakup dibongkar semua, keren banget itu. Kadang-kadang itu jangan sampai jadi pencitraan sampai masuk gorong-gorong juga loh banjir tuh. Wah biasa nih, semoga ini ditiru apa meniru yang lama ya, tak langgeng ya, konten terus ya sampai petan doang habis jadi enggak, jangan sampai demi, karena kan jauh berarti ini kan luas bah ya. Tapi saya tidak depo, jadi pertama saya keluhkan apal ya perjalanan tuh. Saya ini sembari ngonten ini di jalan Krukut ini Krukut Gandul kan ada kali tuh, kali Krukut itu pagar udah jebol, udah pada ambruk. Kali ini apa buatin masyarakat, jadi saya kalau pengendara merosot ke kali, jadi semoga nanti kan ini oleh Pak Deddy biar cakep ya, biar cakep kan. Banyak tol tuh depo, jadi jenjangnya, jadi jalan-jalan penunjangnya lebih lebar lagi, kemudian jalan-jalan kap demikian. Ngaspalnya anggarnya jangan ngaspal yang tambal gitu, jadi langsung aja timpa di atas ya gitu. Tahu saya kan beda tuh, saya naik sepeda dari emang kalau guys apa perbatasan itu kan saya gitu, jadi tinggalnya perbat DKI dan Depok dan nggak diurus marga jalan lagi lama batas Jawa Barat sama itu sampai Karatan nggak diurus itu di UPN Pasar Pondok Labu kan tulisannya udah kelihatan. Jadi kalau di perbatasan ya aspalnya juga ditambal-tambalin di zaman percaya itu dari Nyere ya kan ada danau tuh, wes ganti lu kayak orang Jerawan mana timbal tuh kayak gitu loh, jangan tambal pentol opo ya opo itu nggak ngerti kayak gitu. Tapi saya ngerti, saya cuma ditambal datang satu mobil tambah lagi emang anggarannya kayak apa yuk nah. Jadi kalau mana ngomongin Pak Pejabat udah narik pajak dari motor ya, balik ke jalan lagi bayar jalan kita halus, saya komplain ini ya mas itu bayar pajak dia beratur mampu enggak semua masyarakat pajak ini, kena pajak beli kopi ya gas ya. Oh iya saya ngomong Cici katanya kagak itu gitu ya, nah semenjak nah ini naik. Jadi kemarin kan gara-gara BBM jadi orang pada ya dari subsidi kagak kalau ya sampai nanti komen. Jadi ini kan saya nih itu cuma bikin itunya apa lagi bikin gendut bang di sono ya, buat rebutan Allah ya. Yang bikin itu buat rebutan bagi dong mengerikan kali ya. Saya enak harusnya itu ke subsidi ya, subsidi itu pendidikan harusnya jelas, sekolahan bagus ya jadi rebutan juga gurunya. Nah ini sekalian guru udah mulai korupsi kadang nih ya. Saya kan nggak nyebut ya kan, saya nggak nyebut nama nih yang di desa nih yang desa Depok anak-anak kecil aja sudah tenang bayarnya di Kodebin sekolah semua, harganya Irna di 25 kan udah 10.000 kali satu sekolah berapa ratus loh udah gitu. Kalau ibunya mau ngawal mau ikut suruh bayar ke sekolah lagi ini ketawa banget ya, nggak malu ya. Jadi kayak gitu anak kita mau sekolah di tempat gitu jadinya kayak apa Pak Gila yang ngajar mereka itu jadinya SPD itu ya tuh, jadi rusak aja yang ngajar itu UUD nggak ada terus ya masya Allah. Jadi kalau ngajarinnya apa era harusnya ada satu tambah satu ya udah hari ini dia aja tertib udah susah sekarang ya. Kadang-kadang anak-anak itu yang ngajarin video shot sekrok ya
kemudian apa tuh konten yang lain dengan hari kadang makanya pinter. 2 tahun 3 tahun 5 itu udah selamanya ngomong Bapak dong ya dah. Emang keadaan itu. Kita sudah 24 menit. Masya Allah Mas Eko ngomongnya nggak sini. Ya nih mau kawan kita yang guin buat temen tidur. Mas Eko kok kena pecah lagi katanya. Oh ya kemarin saya kena di red itu makanya belum ada iklannya ini. Gak apa-apa yuk aja sama nggak nyari duit ya ada dari duit yang tenang aja kan gitu. Kalau di Pak Deddy Mulya kemarin itu sudah wiwitan Sunda Tamatan Alamin kembali ke pesta kayak gitu dengan hati ya membangun kota dia. Jadi katakan Islam rahmatan lil alamin, jangankan menyakitin orang, nyakitin binatang nggak boleh, motong pohon aja nggak boleh. Kadang-kadang dia bergetah dia. Jadi kalau kemarin kita nih bukan nyakitin kemarin 10 tahun itu mencerita saat ya. Hati nur rakyat katanya. Jadi Pak Bowo aja kita lebih senang dengan pedagang lima. Lihat tuh ya, saya ngajak Pak Prabowo itu lebih senang orang kule-kule tulus ya, mereka tulus buat anak istri kamu yang berdasi-dasi ya. Apa sih nama maling jahat itu aja omong doang, tapi Pak Bowo kan sudah usapan lagi Pak ya nggak jadi kenangkan jadi legacy Bowo berantas korupsi di paling top dan keren udah 80 tahun supaya lupanya itu kan bagus ngomong doang yang ngajarin juga lupa ngomong itu ngomong lakon nih Pak pinter contohnya itu pagar lah ya. Pak Kole pinternya bukan tuh luar biasa. Terus sekolahnya di alam semesta sekolahnya. Jadi masa itu buka di sekolahin jadi kuasa hukum jadi insinyur segala macam udah ketutup duit. Jadinya udah nggak sadar kan dosen kan supaya cerdas ngerti perasaan. Jadi kalau pemerintah nggak bagus dia bisa koreksi lewat kalau kemarin kagak kan juga kagak kemarin sebagian jadi pergerakannya mas duit ya. Tapi kan yang maha upaya kebaikan itu ada Pak, ada yang lain ya di situ nggak usah tapi ngerti. Mau ijazah yang hapus ijazah itu Mas Eko ngomong tadi saja beli bayar bisa coba tambahan ini hitungin sambil ngobrol ini masih panjang ini 7 menit masih ada 7 menit saya ngobrol gini kan sama satu sebelah kali Bang di sekolahin TK apa namanya PAUD TK kemudian SD SMP SMA tambah kuliah lebih 15 tahun pukul rata satu harinya berapa puluh juta itu guys 10 juta kan emang gratis Indonesia itu. Jadi dia punya apa kalau nggak ada sertifikatnya ada SNI-nya nggak diakui kurang aja. Padahal kan apa harusnya kan dari pemikiran bagus karya-karya nggak usah pakai sertifikat kalau itu mata diakuin gitu kasih ijazah ujungnya duit semua ya. Seperti contohnya seorang ahli itu dia nggak pakai sertifikat nggak seperti abang Roy Suryo luas satu ahli matematika kata pakai sertifikat tapi masyarakat di pencerahannya kan banget jadi jauh jadi ijazahnya tinggi banget 3S mampu S luar negeri ya kalau taknya masih mentalnya miskin ya bisa kendalikan pakai duit ya maka ya itu kan ada di ini kembali ke size ini kawan kita pas sepeda tadi guys dari ngobrol sama tim dari kemudian tadi juga ya ada tripod frame Kediri terus ini sepeda guys ya ini punya kita nih konsumsi koleksi terutama dipakai remnya karbon ini ini lahirnya itu sepeda kali ini roketnya goyang masa gue bisa ngatasin bisa buat kawan-kawannya misalnya rumah sproketnya kendor sproketnya itu kan sampan kasih yang benar sampan kalau mohi roketnya ini macam lagi Insya Allah dengan izin Tuhan Maha Esa udah nggak goyang lagi kalau pasti gue tahap-tahapan kian dikasih spacer yang agak lebar ya kasih agak lebar sesuaikan sama keadaan kemudian rumah saya ulang lagi si Grace ya pada jadi ketika studi susun
disusun ikat, jadi ada bantalnya gitu. Jadi ya, ini, kalau neoblak kayak gitu ini kasih kris ini semuanya. Ini video yang terakhir ini ya, ini dipasang lagi susun rasin, jangan sampai lupa ya. Nanti kita pasang di sepeda ini, nggak goyang lagi, nggak goyang itu udah lah. Oh, di gewer gitu banget ini ya, intens banget. Tahun berapa ini? Hati-hati tangan, nggak jari-jari ya. Nih rem putus tangan tuh kayak bis guys. Oke sobat, kira semoga menjadi manfaat ya. Ini oceh rakyat ya, ocehan rakyat ya, rakyat jelata ya. Bila ada kata-kata ya, gue perasaan aman kok. Ya, bantu kita lah, terus subscribe ya. Ya saya sama YouTube juga, kok saya nggak mau katanya nggak mikirin duit. Oh, ya disesuaikan. Assalamualaikum.